Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Terpeleset lagi, Zidane optimis Real Madrid masih bisa juara La Liga. Manajer Real Madrid Zidane enggan melempar handuk dalam perburuan gelar La Liga musim ini. Zidane optimis bahwa timnya masih bisa menjuarai kompetisi itu di akhir musim nanti. Real Madrid mendapatkan hasil minor di pertandingan La Liga Spanyol. Mereka ditahan imbang oleh Getafe dengan skor 0-0. Berkat hasil imbang ini, jarak Real Madrid dengan Atletico Madrid kembali melebar. Kali ini kedua tim asal ibu kota Spanyol itu terpaut 3 poin. Zidane menilai timnya masih bisa menjadi juara meskipun terpeleset di laga ini. Apapun yang akan terjadi, kami akan terus berjuang hingga akhir musim nanti, buka Zidane. Zidane menilai selisih yang ada saat ini dengan Atletico Madrid masih bisa dikejar. Jadi ia menegaskan bahwa Los Blancos akan terus berjuang untuk mengejar defisit 3 poin itu. Kami akan terus berjuang untuk melewati batas kami, dan kami merasa bagus untuk hal itu, kata Zidane. Zidane juga menegaskan timnya tidak perlu terlalu memikirkan hasil imbang melawan Getafe secara berlebihan. Ia menyebut Los Blancos hanya perlu beristirahat dan berjuang lagi di sisa musim ini. Apa yang terjadi hari ini biarlah terjadi. Kami hanya perlu beristirahat dengan baik dan terus berjuang, ujar Zidane. Real Madrid ditunggu sebuah laga di La Liga pada tengah pekan nanti. Mereka akan bertamu ke markas Cadiz untuk perburuan gelar La Liga. Lima pelajaran dari hasil imbang Real Madrid. Real Madrid harus berjuang keras menahan imbang Getafe dengan skor 0-0 dalam lanjutan La Liga Spanyol 2020-2021. Zidane kehilangan banyak pemainnya karena cedera dan COVID-19. Dia terpaksa menurunkan sejumlah pemain cadangan, dan karena itu skor 0-0 sudah cukup bagi Real Madrid. Terlebih karena Getafe main luar biasa di laga ini. Mereka berjuang menjauh dari zona degradasi. Mungkin karena itulah permainan Getafe begitu ganas. Hasil imbang ini terbilang buruk bagi Real Madrid yang kehilangan 2 poin. Jarak antara Atletico Madrid melebar, dan mereka mungkin disalip Barcelona. Selain itu, setidaknya ada 5 pelajaran lain dari hasil imbang Real Madrid kali ini. Apa saja? Getafe mengamuk. Getafe tampil luar biasa pada pertandingan kali ini. Sepertinya motivasi untuk menjauh dari zona degradasi sudah cukup membuat mereka jadi tim berbahaya. Bermain di kandang sendiri, Getafe mengamuk sejak awal. Madrid terus ditekan dan dipaksa bertahan. Tercatat, Getafe membuat total 19 tembakan selama 90 menit. 6 diantaranya tepat sasaran. Sayangnya tidak ada gol yang tercipta. Untung ada Courtois. Jika tidak ada Courtois, Madrid mungkin terpaksa memungut bola dari gawangnya setidaknya 2 atau 3 kali di laga ini. Courtois tampil luar biasa dengan sejumlah penyelamatan gemilang. Dia menepis ke 6 shoot on target Getafe, paling banyak dalam satu pertandingan. Militao juga oke. Selain Courtois, Eder Militao juga harus diacungi jempol. Dia membuktikan diri layak dipertimbangkan bertahan di Real Madrid. Militao menghentikan banyak serangan Getafe. Opta mencatat Militao membuat total 10 tackle sukses, torehan terbanyak oleh pemain Real Madrid di La Liga. Militao berduet dengan bek muda Victor Chus, dan beruntung Madrid bisa tidak kebobolan. Real Madrid pincang. Skuad Real Madrid benar-benar pincang dan kelelahan di laga ini. Zidane bisa mengatasinya beberapa laga terakhir, tapi situasinya tampak semakin buruk. Tidak ada bek inti yang bermain, gelandang dicadangkan, dan Karim Benzema harus diistirahatkan sampai masuk di babak kedua. Los Blancos kurang pemain, entah karena cedera atau karena masalah lainnya. Cadangan tak maksimal. Zidane terpaksa merombak line up inti dan menurunkan banyak cadangan. Masalahnya perombakan ini tidak membawa hasil maksimal. Madrid bermain untuk bertahan, tidak maksimal membawa bola, dan akhirnya harus puas dengan skor imbang 0-0. Zidane sekarang memahami bahwa tim cadangannya tidak cukup bagus untuk berdua di La Liga. Negosiasi Raheem Sterling dengan Manchester City belum kelar. Real Madrid lirik-lirik. Real Madrid dikabarkan terus memantau situasi Raheem Sterling di Manchester City. Saat ini negosiasi perpanjangan kontrak sang pemain belum tuntas. Pemain timnas Inggris itu sering ditempatkan di bangku cadangan dalam beberapa pekan terakhir setelah hanya mencetak 1 gol dalam 12 pertandingan terakhirnya. Sterling kini kalah dari Phil Foden yang mendapatkan tempat reguler di sektor kiri lini sang Manchester City. Sterling diturunkan di semifinal Piala FA melawan Chelsea. Namun performanya tidak maksimal, dan Manchester City tersingkir setelah kalah 0-1. Daily Star mengklaim Real Madrid siap untuk menyalakan kembali minat mereka pada Sterling. Real Madrid sejak beberapa tahun yang lalu sudah mengincar Sterling.
Namun Los Blancos akhirnya mundur lantaran sang striker memilih masa depannya di Manchester City. Kontrak Sterling dengan Manchester City akan berakhir pada tahun 2023. Menurut laporan yang sama, Sterling masih betah di Manchester City. Dan dia berharap untuk melanjutkan negosiasi mengenai kontrak baru setelah Piala Eropa pada musim panas ini. Manchester City diyakini telah memberikan label seharga 80 juta pound untuk Raheem Sterling, yang menorehkan 9 gol dan 7 assist dari 27 pertandingan di Liga Inggris musim ini. Raheem Sterling dikabarkan harus bersabar untuk menekan kontrak baru dengan Manchester City, yang membuatnya akan bergaji 320.000 pounds atau setara dengan 4,57 miliar rupiah per pekannya. The Citizen diklaim akan merampungkan kontrak baru Sterling pada periode selanjutnya, setelah mengurusi kesepakatan dengan beberapa pemain lainnya terlebih dahulu. Raheem Sterling dan Manchester City telah menggelar pembicaraan awal terkait perpanjangan kontrak. Sterling saat ini mendapatkan gaji 275.000 pounds per pekannya dan terikat kontrak di Etihad hingga tahun 2023. Lima orang penting di balik European Super League. Rencana bakal digelarnya European Super League menuai kontroversi. Ada banyak penolakan. Lantas ada siapa saja orang-orang di balik kompetisi tandingan Liga Champions tersebut? European Super League atau ESL telah dideklarasikan oleh 12 klub papan atas Eropa. Nantinya kompetisi ini akan diikuti 20 klub dan akan digelar tengah pekan. Kompetisi ini dikelola langsung oleh pihak klub. Ada banyak respon negatif soal rencana ESL. UEFA, Premier League, hingga La Liga menolak rencana itu. Beberapa pandit dan mantan pesepak bola pun menolak. FIFA juga menolak rencana ini. ESL sejatinya sudah mencuat di akhir 2020 lalu. Kala itu Barcelona dilanda krisis internal yang membuat Bartomeu harus mundur. Namun sebelum mundur, Bartomeu mengambil keputusan Barcelona ambil bagian dari ESL. Sejak saat itu perbincangan tentang ESL mulai mencuat tapi belum masif. Kini ESL telah dideklarasikan. Ada 3 orang penting yang menjadi petinggi saingan Liga Champions itu. Florentino Perez, presiden Real Madrid, menjabat sebagai ketua ESL. Perez sejak awal memang dikenal getol tidak puas dengan kinerja UEFA. Perez kini jadi orang nomor 1 di ESL. Selain Perez ada juga Andre Agnelli, pemilik Juventus, dan Joel Glazer, pemilik Manchester United. Keduanya menjabat sebagai wakil ketua. Mereka dikenal punya pengaruh yang sangat kuat di sepak bola Eropa. Agnelli bahkan memilih mundur dari posisinya sebagai presiden European Club Association. Selain 3 nama di atas, ada pula nama John Henry dari Liverpool dan Stan Kroenke dari Arsenal, juga ditunjuk sebagai wakil ketua ESL. Keduanya berasal dari Amerika Serikat dan acap kali mendapatkan kritikan dari fans klubnya. Walau mendapatkan tentangan, ESL diyakini bakal terus melaju. Florentino Perez mengklaim bahwa ide dasar dari ESL adalah membantu sepak bola. Perez pun yakin kalau ESL bakal membuat fans senang. Kami akan membantu sepak bola di semua tingkatan untuk mengambil tempat yang selayaknya di dunia. Sepak bola adalah satu-satunya olahraga di dunia dengan lebih dari 4 miliar penggemar dan merupakan tanggung jawab kami sebagai klub besar untuk menanggapi keinginan para penggemar, kata Perez.